Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami dari channel Penguasa Alam Misteri sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada sore ini kami ada di sini untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu kita kuak misterinya. Disinilah Penguasa Alam Misteri akan menjelaskan dan memberikan pengetahuan melalui mediumisasi kita. Mediumisasi ini adalah sebuah metode di mana memasukkan gaib kepada seorang mediator agar mediator tersebut dan gaib tersebut yang sudah masuk ke dalam mediator tersebut akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang ditanyakan oleh navigatornya. Jadi apa yang disampaikan oleh mediator tersebut bukan murni dari sang mediator, tapi adalah karena makhluk gaib yang ada di dalam itu yang menjelaskan. Jadi lebih tidak ada sakut pautnya dengan dunia kita gitu kan. Ya. Kita awam dengan dunia gaib gitu. Ya. Jadi yang ngomong itu ya gaibnya melalui jasadnya sang mediator. Oke, kita lanjutkan. Kebetulan hari ini saya akan mengungkap sebuah misteri yang ada di Kecamatan Baradatu, di Kelurahan Baradatu ya. Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Ya. Nah, ini beberapa bulan yang lalu sudah kita ungkap, cuman kita akan kembali lagi menanyakan bahwa di situ ada seekor kuda ya. Seekor kuda emas. Penjaga Gunung Bukit Jambe itu. Gunung Bukit Jambe. Di mana di sana banyak masyarakat yang menambang emas. Ya. Mitosnya dari mana situ ya. Ada emas di situ. Nah, kita akan ungkap misteri yang terjadi di situ. Apakah yang ada di dalam misteri tersebut, di tempat tersebut, di Bukit Gunung Jambe, Gunung Bukit Jambe. Jadi sore hari ini kita akan menarik ini ya, Bang Indra ya. Jadi kuda yang sudah beberapa bulan lalu kita Islamkan itu ya. Nah, hari ini kita korek informasinya karena kita kurangnya waktu itu ya. Gak ada waktu itu untuk mengoreknya. Betul. Baik, kita saksikan mediumisasi ini. Seperti biasa saya akan menjadi mediatornya dan Pak Awal ini akan menjadi navigatornya. Silakan Pak Awal diprotek dulu ya. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Bercahaya Nirwana, saya protek tubuhnya mediator ini dari semuanya penyusup selain daripada yang kami panggil. Penyusup selain daripada yang kami panggil otomatis terbakar meledak dengan izin Sang Yang Bercahaya Nirwana Allah. Saya narik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya tarik kuda emas penunggu Bukit Jambe yang ada di kecamatan yang ada di Baradatu. Dengan izin Sang Hyang Bercahaya Nirwana, masuk ke tangan saya. Allah, masuk ke mediator Allah. Terikat dengan izin Allah.
Assalamualaikum. Dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, kita suaranya terbuka, bisa berbicara bahasa Indonesia. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahim kembali. Ini dengan siapa tadi? Saya Kuda Emas. Oh benar, Kuda Emas itu ya. Namanya siapa? Saya Unicorn. Siapa? Saya Unicorn. Oh Unicorn ya. Mohon maaf ini Mbak Unicorn. Ini laki-laki perempuan kudanya? Oh iya, mohon maaf karena sudah beberapa bulan yang lalu kita sudah berpisah. Tapi alhamdulillah sore hari ini dengan izin Allah, dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana bisa ketemu lagi ya. Jadi begini, saya panggil Mas saja ya, Mas Unicorn. Jadi ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Ya, seputar keadaan sekarang di sana. Keadaan Bukit Jambe sekarang ini keadaannya seperti apa di sana? Apa masih banyak penambang-penambang, Mas? Masih banyak ya? Saya sudah tidak menunggu Gunung Bukit Jambe lagi. Oh, jadi sudah tidak di sana lagi? Saya kan sudah di tempat. Oh ya, sudah Muslim ya waktu itu ya? Jadi istiqomahnya di mana? Di Gunung Bukit Jambe sekarang sudah digantikan oleh sesosok makhluk ular. Jadi sudah ada penggantinya ya? Ya. Kalau boleh tahu, sosok ular itu sudah Muslimkah atau belum? Tidak. Oh tidak, belum berarti ya? Ya. Kalau boleh tahu ini Mas Unicorn, tentang seputar gunung itu kami ingin menanyakan apakah benar di dalam bukit itu memang ada kandungan-kandungan emas atau harta-harta karun ya? Di lapisan atas bukit tersebut hanya ada ceceran emas-emas yang tidak banyak jumlahnya. Karena itu hanya selimuran. Selimuran? Ya, maksudnya untuk mengalihkan harta yang sesungguhnya. Harta milik Sang Yang Nurcahaya Nirwana. Oh, jadi di dalam bukit itu sendiri, di dalamnya itu ada kandungan harta karun ya? Harta goib bukan harta karun. Iya, artinya itu harta goib yang memang ada pewarisnya ya? Iya. Jadi pewarisnya tadi seperti Mas sampaikan tadi, Sang Yang Nurcahaya Nirwana. Semua harta goib di dunia ini milik Sang Yang Nurcahaya Nirwana. Semua pewaris yang dulu menerima harta kekayaan, harta goib itu bukan pewaris tunggal. Mereka harus menyerahkan harta-hartanya tersebut kepada Sang Yang Nurcahaya Nirwana agar bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan mereka tidak berhak, tidak akan ada gunanya harta-harta itu.
tahu Mas tentang sosok Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana? Siapa sesungguhnya beliau itu? Beliau adalah titisan ruh yang berupa cahaya. Karena selama ini yang beredar gitu ya, sosok Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana itu apakah memang hanya cerita wayang atau memang ada orangnya? Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana bukan hanya sebuah cerita wayang, tapi beliau memang sungguh ada di dunia ini dan sudah ada ruhnya di dunia ini. Masya Allah. Beliau masih hidup ya sampai sekarang ya? Masih ada. Hidup di dunia nyata ya? Iya. Nah, kabar-kabar itu bahwasanya beliau itu sang penguasa gaib. Ya, beliaulah semua penguasa gaib. Dunia jin, dunia setan, iblis, malaikat, dunia malakut, dunia ruh kayangan, semua beliau. Apakah menaklukkan alam gaib itu dengan peperangan atau itu bagaimana kisahnya itu Mas? Ada yang berupa peperangan, ada yang tidak. Ada yang harus dengan berjuang berperang, ada yang tidak, ada yang menyerahkan diri langsung kepada beliau. Bagaimana bisa disebut beliau itu sebagai penguasa kayangan? Beliau pernah menata kayangan sebelum yang tadinya kayangan tempat yang carut marut, penuh peperangan. Beliau turun tunduk semua. Mereka akhirnya bersatu di bawah kekuasaan Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Nah, pertanyaannya ini ya Mas, beliau itu kan manusia biasa, bagaimana bisa naik ke kayangan? Beliau yang naik ke kayangan dan sebagainya itulah ruhnya. Ruh beliau adalah Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Walaupun jasadnya ada di dunia ini, tapi ruhnya bisa kemana-mana. Kalian paham mengenai ruh kan? Iya. Nah, kayangan itu, alam kayangan itu kabarnya ada di atas India, negara India. Itu benar apa enggak itu? Kayangan hanya ada di atas India dan Jawa. Oh, di Jawa ada. Pulau Jawa ada. Karena seluruh raja-raja di Jawa itu ada titisan dari ruh Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana, dan mereka adalah punya darah dari Sang Hyang Nurcahyaning. Ya. Untuk pemimpinnya sekarang di sana siapa? Kayangan. Penguasanya yaitu Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Penguasanya itu dulunya ada yang berkuasa ya, kemudian ditaklukkan sama beliau Sang Hyang Nur. Iya. Itu proses penaklukannya itu bagaimana ya, Mas? Saya kurang paham. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, terjadi peperangan di mana-mana carut marut. Tapi beliau
beliau tidak melakukan apa-apa, hanya datang dan kemudian seluruh masyarakat kayangan, rakyat kayangan semua tunduk pada beliau. Tidak ada penundukan khusus atau perlawanan khusus terhadap rakyat-rakyat di kayangan. Tentang harta gaib itu bagaimana kisahnya itu, Mas ini kok dulu semua harta warisan itu milik beliau? Itu seperti apa itu? Harta gaib itu memang sudah ada amanahnya untuk beliau Sang Hyang Cahyani Nirwana. Raja-raja terdahulu seluruh Nusantara dan seluruh dunia faham mengenai itu. Mereka titisan dari Sang Hyang Cahyani Nirwana. Beliau para raja-raja pasti sudah faham. Oleh karena itu harta-harta kerajaan mereka semua ditinggalkan untuk kemakmuran dunia di masa mendatang, di mana masa Sang Hyang Cahyani Nirwana sudah ada di dunia ini, sudah lahir berupa ruh dan jasad yang ada di dunia ini. Kalau boleh tahu, ciri-ciri dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu seperti apa? Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana tidak bisa ditampakkan atau tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Karena Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana tidak terlihat, yang terlihat hanya cahaya, baik di dalam batin tidak bisa. Nah, ciri-ciri dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana secara lahirnya itu seperti apa? Beliau itu punya tanda khusus, tanda kelahiran. Oh, beliau ada tanda kelahirannya? Ya. Nah, kalau ciri-ciri di gaib sana seperti apa Sang Hyang Nur itu? Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana berupa cahaya yang menyilaukan. Apakah semua dukun-dukun sesat itu kenal dengan beliau? Hanya dukun-dukun yang faham ilmu kejawen, yang faham Sang Hyang Cahyani Nirwana. Dukun-dukun sesat yang sudah mempelajari ilmu kejawen Hindu dan Buddha lah yang bisa mengetahui. Sikap dari Sang Hyang Nur terhadap dukun-dukun itu seperti apa? Apakah memang ingin memberantas atau seperti apa? Ya, dukun-dukun santet itu adalah dukun-dukun yang penuh kezaliman, telah zolim terhadap para manusia dengan cara menyantet dan menyakiti yang tidak haknya mereka untuk menyakiti. Adakah dari dukun-dukun santet itu yang sengaja ingin menyerang beliau? Banyak, ribuan, jutaan. Setiap detik beliau disantet. Beliau menyerang dukun itu seperti apa? Oh, dengan sentikan jarinya. Ya. Kalau kamu mau coba. Tidak. Kawasan beliau, kekuasaannya itu dari batas mana itu? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Satu dunia.
jadi bumi ini memang beliau. Ya, beliau lah penguasa. Alam semesta. Adakah penghuni-penghuni planet lain? Ini kan planet itu diciptakan Allah banyak, ada planet bumi, planet-planet yang lain. Adakah penghuni-penghuni planet lain yang menyerang beliau? Saya tidak paham. Tapi kalau dilihat dari keberadaan planet-planet di tata surya, Ya. tidak ada yang beliau. Beliaulah yang menundukkan semua planet-planet juga di tata surya. Oh, seperti itu, Mas Unikon ya. Adakah beliau itu kaitannya dengan baginda Nabi Sulaiman? Ada ya? Beliau keturunan langsung dari baginda Sulaiman, Nabi Sulaiman. Iya. Oh, masih ada. Darahnya secara jasad ada. Baginda Nabi Sulaiman adalah penguasa jin. Iya. Pada waktu itu semua jin yang di bawah beliau menggerakkan aktivitas bumi ini, semua di bawah kekuasaan jin-jinnya Nabi Sulaiman. Kawah-kawah, gunung berapi, laut-laut semua tetap di bawah Nabi Sulaiman. Yang dulu adalah di bawah Nabi Sulaiman, sekarang sudah menjadi mengikut Sang Yang Cahaya. Masya Allah. Satu lagi nih Mas Unikon, terkait dengan adanya Gunung Bukit Jambe yang di situ terpendam harta-harta gaib. Itu harta di situ bentuknya apa itu, Mas Unikon? Seperti biasa, batang-batang Emas batangan. Iya. Makanya yang ada di permukaan itu hanya sedikit juga. Adakah selama ini orang-orang yang ingin mengambil itu? Ada nggak? Oh, banyak. Untung mereka tidak tahu. Kalau tahu, habis nyawanya dia. Nyawanya dukun-dukun yang coba itu. Oh, siapa yang ingin mencoba mengambilnya? Kalau cuma penambang-penambang emas saja tidak apa-apa. Memang permukaan itu hanya untuk sebagai selimuran. Oh, untuk menyelimurkan ya. Terima kasih banyak ini. Saya Mas pindah ke Unikon. sini ya. Kenapa di sana? Kamu tidak ada. Kamu minggat. Mau tanya ini Mas Unikon. Di majelis di Baradatu, bagaimana jamaah yang lain yang ada di Masjid Gaib yang di atas majelis itu? Apakah masih setia berzikrullah di sana? Sebagian murtad. Masya Allah. Kamu tidak tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Ya, mohon dimaklumi ini. Memang perjuangan. Saya mohon pamit. Ya, jadi mau di mana? Tinggal di sini saja. Oh, di majelis ini, jadi di masjid belakang gaib belakangnya. Ya. Monggo. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita tadi sudah melakukan mediumisasi, penarikan tadi ada sosok kuda mas. Kuda unicorn. Namanya unicorn ya? Ya, memang sosoknya itu kuda unicorn. Kuda unicorn tuh kuda yang punya sayap, mas, punya sayap, punya tanduk di sini. Ya, itu sudah kita muslimkan waktu beberapa bulan lalu waktu saya ke sini untuk kepada Datuk. Memang dia sendiri sebagai penunggu sana, tapi kita sudah Islamkan, jadi sekarang sudah digantikan oleh sosok ular. Nah biarlah saya perhatikan tadi ular